ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد, ikhwatal iman, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang kemuliakan di Masjid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, rahimani wa rahimakumullah ta'ala wa baraka fikum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita dimudahkan untuk bersua kembali di dalam majlis yang kita cintai ini. Dan ini adalah pertemuan perdana setelah kita libur panjang di bulan Ramadan dan hingga akhir bulan Syawal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan, demikian pula mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang akan kita kaji di kesempatan yang mulia ini adalah melanjutkan kajian dari kitab Al-Maqsadul Mahmul min Ma'arijil Qabul yang ditulis oleh guru kami Syekhuna Al-Fadil Syekh Dr. Khalid Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang maratibuddin, ini tingkatan-tingkatan agama. Maka Islam itu tidak hanya satu tingkatan, sehingga setiap pemeluknya maka memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda satu sama lain. Maka hendaklah kita berlomba-lomba untuk mencapai tingkat yang tertinggi dari tingkatan agama ini. Di pertemuan yang sebelumnya telah kita sampaikan berkaitan dengan dalil akan adanya tingkatan-tingkatan agama, itu dalam hadis Jibril ya, yang langsung diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab tentang Jibril yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelma sebagai seorang manusia yang memiliki adab, perilaku, kesopanan yang tinggi, yang luhur. Ya. Kata Umar bin Khattab, "Idz tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu safar, wa la ya'rifuna wa la ya'rifuhu minna ahad." Tiba-tiba muncullah di hadapan kami ada seorang yang dia pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, sangat hitam, seperti memakai minyak rambut gitu. Tapi yang aneh, tidak terlihat padanya orang ini melakukan perjalanan jauh. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada seorang pun yang di antara kami para sahabat yang mengenalnya. Ini menjadi isyarat, kata para ulama, bahwa mendatangi majelis ilmu itu tidak sekedar hadir, tidak sekedar duduk, tidak sekedar untuk menyimak atau ingin menambah wawasan atau ingin menambahkan daripada pengetahuannya. Tidak itu semata. Tapi Jibril alaihi salam mengajari kepada kita bagaimana adab-adab
seorang penuntut ilmu yang ia hadir dalam majelis ilmu. Malaikat Jibril alaihissalam mencontohkan kepada kita bagaimana adab yang baik saat hadir dalam majelis ilmu. Yang pertama terkait dengan penampilan, terkait dengan apa yang ia pakai, terkait dengan bagaimana penampilannya sebaik mungkin, seakan-akan dia itu memang akan menghadap seseorang yang agung. Ya, kita tahu bersama kalau kita diundang manten atau tiba-tiba tidak dikenal, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita dipanggil oleh pejabat misalkan, penguasa, ya, maka tentu tidak akan berpenampilan seperti kita mau pergi ke sawah atau ke warung. Tentu kita akan menyiapkan pakaian yang baik, ya, penampilan yang terbaik. Maka malaikat Jibril alaihi salam mencontohkan kepada kita hal demikian. Kita hadir dalam majelis ilmu itu tidak sekedar hadir, siapkan. Karena kita akan berhadapan, berinteraksi, kita akan berdialog dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ya, majelis yang dikatakan sebagai khairul majalis fil ard, sebaik-baik majelis yang ada di muka bumi, majelis yang kemudian akan dihadiri dan betul-betul disimak, diperhatikan oleh para malaikat yang tugasnya khusus hanya untuk mencari majelis-majelis ilmu ini. Maka berpenampilanlah yang terbaik, berpakaianlah yang terbaik, seperti kita akan menghadapi tamu yang agung, tamu yang kita muliakan, tamu yang kita hormati. Toh pakaian kita juga banyak, kita bisa berpenampilan yang lebih baik, lebih sempurna. Apalagi ini adalah berkaitan dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Maka lebih pantas, lebih patut untuk kita lebih memuliakannya. Kalau kita mampu dan bisa, ya, berpenampilan yang terbaik ketika menghadap sesuatu atau tamu yang agung, maka Allah itu lebih layak, Allah lebih layak. Majelis ilmu ini yang dihadiri oleh para malaikat dan nanti akan dilaporkan oleh Allah, dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Ta'ala, lebih pantas dan lebih layak untuk kemudian kita muliakan. Maka malaikat Jibril alaihi salam berpenampilan luar biasa, rapinya, sopannya, ya. Sampai kemudian Umar Khattab mengatakan, ini orang berpenampilan pakaiannya putih, bersih, tidak ada kotoran, tidak ada noda. Pakaian yang bagus luar biasa. Padahal pakaian putih ini sangat susah untuk dijaga, sangat susah untuk dirawat. Rambutnya pun juga demikian. Rambutnya sangat hitam, syadidu sawadis sya'ri, menunjukkan bahwasanya rambutnya benar-benar ditata, dikasih minyak, ya, disisir. Kalau seandainya menempuh jarak yang jauh, maka ketika tiba dalam majelis tersebut hendaknya dia mandi terlebih dahulu. Jadi jangan model hanya semangat untuk bisa duduk, untuk bisa hadir, kemudian kita melupakan adab-adab yang mulia ini. Kata para ulama, bil adabi tafhamul ilma. Dengan engkau memiliki adab yang baik saat duduk dalam majelis ilmu, maka engkau akan dimudahkan untuk memahami ilmu. Maka
berhias dengan adab-adab yang baik, yang luhur, yang mulia di dalam majelis ilmu akan memudahkan seorang untuk mendapatkan ilmu. Contoh adab-adab penuntut ilmu yang hari ini banyak ditinggalkan kaum muslimin adalah duduknya mendekat kepada gurunya. Pengine senderan yomo jauh. Kalau ingin kita lebih berkah, lebih bermanfaat, apa yang akan kita pelajari, duduk mendekat, merapat. Ustaz kesel, capek, berdoa kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Seperti kita dalam kepentingan dunia gitu. Seandainya di depan itu ada antrian sembako atau pembagian uang 100 juta, kira kita mau ngantri enggak? Berjubel gitu. Anehnya kalau urusan dunia orang-orang mau berhenti demikian, berkorban demikian. Tapi untuk urusan agama, urusan akhirat yang lebih selamat, yang lebih baik, hitung-hitungan. Memang sabar itu yang paling berat adalah sabar saat melakukan ketaatan. Tak bisa kalau tidak sabar. Pekel boyoke, pekel lututnya, ngantuklah. Ya, kalau kajian ngantuk, sampai begitu subhanakallahumma hamdika ditutup dengan doa katul majelis, benter, padang. Butuh kesabaran. Sehingga kata para ulama, jangan lupa berdoa kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah zikir yang akan menguatkan kita di dalam melakukan kebaikan atau ketaatan. Ya. Dan seringnya kita berlaku apa? Sombong. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamdun nas. Orang kalau menuntut ilmu itu kok duduknya di belakang, malu, nggak ada. Menuntut ilmu kok malu. Tapi itu bentuk di antara sifat kibur, menolak kebenaran, meremehkan orang. Kita kalau hadir dalam majelis-majelis para ulama, itu para ulama tidak mau memulai kajian kalau jamaahnya itu pada berpencar, suruh merapatkan, ayo ta'al, mendekat. Ya. Karena keberkahan itu dengan adab, bil adabi tafhamul ilma, dengan adab yang baik saat menuntut ilmu maka engkau akan dimudahkan dalam mendapatkan ilmu. Dulu dalam majelisnya Imam Ahmad itu orang berebut di shaf yang terdepan untuk bisa mendapatkan ucapan pertama dalam hadis, dalam mata rantainya, sanadnya, sampai kepada matan hadis tersebut. Kalau mendapatkan ucapan tersebut itu dari shaf yang kedua, ketiga, dan keempat, maka sanadnya tidak terlalu tinggi, tidak diutamakan. Karena biasanya ketika Imam Ahmad mengajarkan hadis itu beliau mengucapkan, tidak ada mikrofon. Jadi shaf yang pertama itu yang akan meniru apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Haddatsana fulan bin fulan. Maka shaf pertama bersuara, haddatsana fulan bin fulan. Setelah shaf yang kedua, haddatsana fulan bin fulan. Nanti shaf yang pertama nulis haddatsana fulan bin fulan. Nanti shaf yang ketiga haddatsana fulan bin fulan. Shaf yang kedua nulis
sampai ujung. Berapa jumlahnya? 120.000 jamaah yang ingin mengambil ilmu hadis. Sehingga ahli Zawran mengatakan kalau di pagi hari di kota Baghdad lari kencang sak kencangnya itu cuma ada 2 orang. Siapa mereka? Kalau enggak orang gila ya orang yang mencari ilmu hadis di majelis Imam Ahmad. Ya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan kepada kita tentang adab di dalam majelis ilmu. Yang mana adab ini banyak ditinggalkan kaum muslimin, sehingga mau tahun berapa tahun pun dia ngaji ya gitu-itu aja kualitasnya. Ya. Tidak membentuk keilmuan. Karena dalam kita mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu tidak diiringi dengan adab. Sehingga kata ulama, ilmun bila adabin kanarin bila hatabin. Ilmu yang tidak diiringi dengan adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Nyalanya sebentar, habis itu padam. Karena api yang membumbung tinggi kalau tidak disulut dengan kayu bakar, maka api itu tidak akan bertahan lama. Arti ilmunya akan lenyap, ilmunya akan hilang. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Sementara adab tidak diiringi dengan ilmu, maka itu seperti ruh tanpa jasad atau jasad tanpa ruh. Dianggap mayit, seenggok, ya, mayat yang tidak tahu, yang tidak ada kemampuan, tidak bisa untuk memilih dan seterusnya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah malaikat Jibril hadir di majelis Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan para sahabat tidak mengenal ini orang dari mana asalnya, namun tidak terlihat bekas-bekas sahabatnya, bisa jadi ya, ini orang Madinah, tapi tidak ada yang tahu. Tapi Allah mungkin luar Madinah, tapi juga ada yang nggak tahu. Tapi yang jelas menunjukkan bahwa malaikat Jibril berupaya untuk berpenampilan yang terbaik saat mendatangi menghadiri majelis ilmu. Antum punya pakaian terbaik di rumah, pakailah untuk menghadiri majelis ilmu. Jangan selalu beralasan enaknya ngongkos oblong. Pakai pakaian yang antum punya penutup kepala, pakai. Punya minyak wangi, pakai minyak wangi. Ini majelis yang diberkahi, majelis yang turun rahmat, turun ketenangan, diliputi oleh para malaikat dan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berupaya duduk yang terdepan. Ya, dalam hadis yang panjang Nabi menyebutkan ada 3 sahabat yang datang terlambat saat menghadiri majelis ilmu. Yang satu dia melihat ada celah di depan kosong, langsung duduk di depan. Orang yang kedua, aduh kayaknya penuh, duduk di belakang. Orang yang ketiga, aduh pulang dia, malu. Maka setelah ketiganya ya, selesai dengan aktivitasnya masing-masing, ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang, ada yang dia berlalu pulang ke rumahnya. Nabi mengatakan, adapun orang yang pertama ini, dia enggak malu untuk duduk di depan, dia tidak malu ya untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar, maka Allah pun enggak malu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberikan ilmu kepadanya. Orang yang kedua dia duduknya di belakang, padahal ada di depan masih kosong.
tapi dia malu, sungkan, nanti dikatai orang ini dan seterusnya. Ketika dia malu terhadap ilmu, maka Allah pun sungkan untuk memberikan ilmu kepadanya. Sementara orang yang ketiga, yang dia berpaling, yang dia menjauh, dia pergi dari masjid, dari majelis ilmu, maka Nabi mengatakan ini orang berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling kepada darinya. Berpaling darinya. Ia menjauh dari Allah Ta'ala, maka Allah pun menjauhinya. Ya, maka jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, biasakan kita untuk bisa memiliki adab atau berhias dengan adab yang mulia dalam adab-adab penuntut ilmu. Ya. Kemudian singkat cerita dari hadis ini hanya flashback aja ya. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Lalu di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu orang yang kemarin datang kepada kalian, itu sebenarnya dia adalah malaikat Jibril. Ini indahnya atau sisi keutamaan para sahabat. Jadi para sahabat ini adalah manusia-manusia yang bukan nabi, tapi ikut menyaksikan turunnya wahyu, ya, dihadiri atau didatangi oleh malaikat. Bahkan seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib ketika perang Badar, itu di kanan kirinya ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Padahal bukan nabi, bukan pula rasul. Ini manusia-manusia yang subhanallah, Allah ridhoi mereka. Manusia-manusia yang mulia. Ya, sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Ittabi' man anaba ilaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, ittabi', ikutilah orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa orang-orang yang kembali kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, kullu minas sahabati munibun ila Allah. Semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, manusia yang luar biasa yang telah berhasil di dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat pula mendapatkan kesuksesan. Ya. Maka ketika Nabi mengatakan fa innahu Jibrilu yu'atakum yu'allimukum dinakum, itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari perkara agama kalian. Ini menunjukkan keutamaan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sebaik-baik yang mentafsirkan, yang menjelaskan ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah SAW itu sendiri adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita masuk pada tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama dalam tingkatan agama Islam ini adalah apa yang disebut dengan al-Islam, di mana Islam secara bahasa itu artinya al-inqiyad wal it'an wal istislam. Ini ketundukan, tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Ya, maka Islam ini dikenal dengan cirinya untuk tunduk, patuh, berserah diri, ya. Secara bahasa. Adapun secara syariat ada dua kondisi atau ada dua arti Islam yang memiliki makna berbeda. Yang pertama, kondisi yang pertama, kalau ada kalimat Islam itu disebutkan secara bersendirian, tidak disertakan, digabungkan dengan iman. Kalau ada kalimat Islam
disebutkan secara tunggal tanpa disebutkan adanya iman, maka yang diinginkan maksudnya itu adalah agama seluruhnya. Ad-din kullu, agama seluruhnya. Contoh ketika Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala itu adalah Islam. Itu agama yang Allah ridhai. Atau dalam surah Al-Maidah ketika Allah Ta'ala berfirman, "Waraditu lakumul Islam dina." Dan aku ridhai bagi kalian Islam itu menjadi agama. Agama untuk kalian. Maka Islam dalam ayat ini itu maknanya ad-din kullu, mencakup seluruh bagian daripada agama. Ketika disebutkan secara tunggal, tidak bergandengan dengan makna iman. Kalau dalam hadis Jibril, ketika Nabi ditanya tentang apa itu Islam dan Nabi menjawabnya dengan rukun-rukun Islam, maka ini bukan makna pada kondisi yang pertama, ya, tapi nanti dalam kondisi yang kedua. Karena makna Islam dalam kondisi yang kedua itu ketika disertakan dengan iman, hal itu berarti al-amal, menunjukkan tentang amalan. Taib, adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna Islam menunjukkan agama secara keseluruhan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah orang-orang muslim yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka ketika disebutkan secara bersendirian kalimat Islam atau pelakunya muslim tidak digandingkan dengan iman, maknanya adalah ad-dinu kulluh, agama secara keseluruhan. Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, maka makna Islam atau muslim pada hadis ini adalah orang yang beragama muslim, beragama Islam. Kondisi yang kedua, yaitu ketika Islam digandingkan dengan iman. Fa huwa hina idin yuradu bihi al-a'mal wal aqwal adh-dhahirah. Ketika Islam digandingkan dengan iman, maka memiliki makna yang berbeda dengan makna yang pertama. Ketika digandingkan dengan iman, maknanya adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang nampak. Itu yang dimaksud dalam hadis Jibril. Ketika Nabi ditanya, "Ma huwal Islam?" lantas Nabi mengatakan, "An tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Ini semua menunjukkan tentang perbuatan dan perkataan yang nampak. Maka iman maknanya amalan-amalan batin, ucapan-ucapan batin. Adapun Islam itu amalan dan ucapan yang menunjukkan lahiriah yang ditampakkan. Contoh, Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat di ayat ke-14, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qalatil a'rabu amanna." Orang-orang Arab Badui mereka berkata, "Kami telah beriman." Amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kata Allah Ta'ala, "Qul," katakanlah Muhammad, "lam tu'minu," kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk.
Itu kami telah menjadi muslim, menjadi Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membedakan kalimat iman dengan Islam. Maka iman itu untuk menunjukkan ucapan perbuatan hati yang batiniyah, yang tidak nampak, sementara Islam itu untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang ditampakkan. Sehingga identiknya orang muslim itu adalah mereka yang menampakkan amalan-amalan secara zahir, secara ditampakkannya, secara zahiriahnya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian daripada Islam secara bahasa ataupun secara syar'i. Demikian pula sebagian ulama menjelaskan Islam itu ada yang sifatnya khusus dan ada yang sifatnya umum. Adapun Islam yang bermakna umum adalah semua agama atau semua ajaran yang dibawa oleh para rasul, itulah Islam. Jadi Islam bermakna umum, itulah yang dibawa oleh semua para nabi dan para rasul yang membawa misi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melarang orang untuk melakukan kesyirikan, kekufuran dan yang lainnya. Maka itu adalah dakwah para nabi dan para rasul. Sehingga hakikatnya dari nabi atau dari rasul pertama Nuh alaihi salam hingga sampai kepada Rasulullah, mereka semua adalah beragama Islam, namun secara umum, yaitu intinya sama, meskipun syariatnya berbeda-beda, tetapi intinya sama, mendakwahkan tauhid, melarang seorang dari kesyirikan. Itu adalah inti dakwah dari para nabi dan para rasul. Dan ini makna Islam secara umum. Maka Nabi Nuh alaihi salam mereka menyeru kepada Islam. Mereka adalah orang muslim di zamannya. Nabi Ibrahim adalah orang muslim di zamannya. Nabi Isa, Nabi Musa dan yang lainnya, mereka adalah para kaum muslimin, orang-orang Islam yang ada di zamannya. Termasuk orang Yahudi, itu orang muslim di zamannya. Orang Nasrani orang muslim di zamannya. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di akhir zaman, maka itulah Islam yang sifatnya khusus. Maka makna Islam secara khusus itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi agama akhir zaman, yang menjadi agama yang dibawa oleh Nabi yang terakhir, di mana dulu para Nabi sebelum Rasulullah SAW, demikian pula umat-umatnya, mereka sudah mengambil sumpah. Setiap Nabi, setiap Rasul, demikian pula kaumnya, umatnya, pengikutnya, itu telah mengambil sumpah. Apa sumpahnya? Kalau mereka masih hidup, kemudian di tengah-tengah mereka itu Nabi dan umatnya tersebut kok kemudian diutus Rasulullah SAW, Muhammad menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Rasul, maka Nabi yang lain dan pengikutnya wajib untuk beriman kepadanya, wajib untuk menjadi penolongnya, pengikutnya dan pendukung dakwahnya. Itu sudah sumpah yang diambil oleh setiap para nabi, para rasul sebelum Rasulullah. Demikian pula pengikut-pengikutnya. Sekiranya Nabi Musa alaihissalam itu masih hidup di zaman diutusnya Rasulullah SAW, maka wajib untuk mengikuti syariat Rasulullah SAW, wajib untuk beriman kepadanya, menjadi pengikutnya, menjadi pendukungnya, penolongnya.
tak terkecuali dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun juga demikian. Sehingga nanti berita dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi Isa turun dari langit ke bumi di akhir zaman, dia akan kemudian mengikuti syariat Islam, menjadi makmum di belakang pemimpin kaum muslimin saat itu, yaitu Imam Mahdi di waktu asal, dan berhukum dengan hukum Islam meskipun seorang nabi. Ya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Islam secara khusus itu adalah Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Maka kalau ini muncul dengan diutusnya Rasulullah SAW, semua kaum muslimin di umat terdahulu kalau tidak beriman dengan Rasulullah, maka mereka dinyatakan bukan menjadi orang muslim lagi. Sehingga kenapa orang Yahudi kafir, orang Nasara kafir, dan seterusnya? Karena mereka tidak beriman, tidak menjadi pengikut, penolong, pendukung ya dari dakwah Rasulullah SAW. Padahal mereka telah mengambil sumpah ya, dari setiap nabi dan pengikutnya. Nah, sudah ada nih. Kita berhenti di poin ini, dan waktu dan kesempatan kita sambung kembali pada tingkatan yang berikutnya, itu berkaitan dengan ta'riful iman ya, terkait dengan tingkatan yang kedua, yaitu al-iman. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.